Halo semua, perkenalkan nama aku Rointan Margareta Simamora dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya angkatan 2019. Sekarang aku akan membuat video pembelajaran tentang MANOVA sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum analisis multivariat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. MANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Sebelum menjelaskan tentang perhitungan, kita definisikan dulu apa itu MANOVA. MANOVA adalah perluasan dari konsep ANOVA yang bertujuan menganalisis perbedaan antara rata-rata kelompok, di mana variabel yang diuji adalah dua atau lebih variabel dependent metrik atau kuantitatif dengan variabel independent non-metrik atau kualitatif. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut: vektor xij sama dengan vektor mu ditambah vektor tau j ditambah vektor epsilon ij dengan i dari 1 sampai nj dan j dari 1 sampai k. Vektor xij adalah vektor respon berukuran p kali 1 dari plot ke i yang menerima perlakuan ke j. Vektor ini menyebar normal dengan rata-rata mu j dan ragam sigma. Vektor mu adalah pengaruh umum vektor respon, vektor tau j adalah pengaruh perlakuan ke j, vektor epsilon ij adalah variabel independen yang menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam sigma, sedangkan i adalah banyak plot dan k merupakan banyak perlakuan. Sebelum melakukan analisis dengan MANOVA, terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi normal multivariat dan asumsi homoskedastisitas. Asumsi normal multivariat dapat dilihat secara grafis dengan Kiki plot maupun dengan uji Shapiro-Wilks. Jika sisaan menyebar normal, maka plot akan membentuk garis lurus seperti pada grafik berikut. Sedangkan dengan uji Shapiro-Wilks terdapat hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Statistik uji yang digunakan T3 ataupun G. Dengan AI merupakan koefisien Shapiro-Wilks, Bn, Cn, Dn merupakan konversi nilainya, dan G berdistribusi normal. Selanjutnya. Nah, untuk mengetahui H0 diterima atau ditolak dapat dilihat dengan T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilks untuk diperoleh nilai P. Jika nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Jika digunakan statistik G, maka dibandingkan dengan tabel distribusi normal. Asumsi kedua yaitu asumsi homoskedastisitas matriks varian covariance. Artinya, matriks varian covariance harus seragam. Dilakukan dengan uji box M. Hipotesis H0 sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan titik sama dengan sigma K. H1 sigma I tidak sama dengan sigma J untuk I tidak sama dengan J. Statistik uji yang digunakan yaitu Q kuadrat dengan rumus seperti berikut. H0 diterima jika Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat setengah kali K-1 P dikali P plus 1. Jika H0 diterima berarti matriks varian covariance bersifat homogen. Berikut merupakan hipotesis MANOVA dengan H0 vektor mu1 sama dengan titik-titik vektor mu K, vektor mu I sama dengan vektor mu J, dan H1 vektor mu I tidak sama dengan vektor mu J untuk I tidak sama dengan J. Tabel MANOVA dapat disusun dengan sumber keragaman perlakuan galak dan total, derajat bebas perlakuan K-1 dan dengan jumlah kuadrat dan hasil kali dilambangkan vektor H, derajat bebas galak N-K, jumlah kuadrat dan hasil kalinya dilambangkan vektor E, derajat bebas total N-1, jumlah kuadrat dan hasil kalinya dilambangkan vektor T. Vektor H, vektor E, vektor T dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. Dengan vektor xj sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai nj, vektor xij per nj. Vektor x sama dengan sigma vektor xij per n dengan n sama dengan
sigma NJ dengan J dari 1 sampai K. Kriteria pengujian jika H0 benar, terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria Wilks lambda, Lowry-Hotelling, Trace-Pillay, dan akar maksimum Roy. Rumus-rumus yang digunakan seperti pada berikut. Selanjutnya dibahas tentang studi kasus agar lebih mengerti tentang MANOVA. Penelitian yang diambil bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari ke-3, ke-5, dan ke-7 secara bersama-sama. Terdapat 3 perlakuan, yaitu pertama kloroquine ditambah NaC 0,25, kedua kloroquine ditambah NaC 0,5, dan kloroquine ditambah NaC dengan 1. Pada penyelesaian studi kasus kali ini digunakan software R. Data yang diperoleh sebagai berikut. Dengan menggunakan software R, kita melakukan pengkodingan seperti berikut. Pertama, memasukkan data, dipanggil dulu library read Excel karena data yang saya peroleh itu dengan format Excel. Data dinamakan dengan data MDA, diperoleh dari sumber berikut. Kemudian dipanggil library seperti pada daftar yang akan digunakan untuk cek asumsi dan MANOVA. Tahap selanjutnya kita akan mengecek normalitas sisaan dengan menggunakan ggplot dan uji Shapiro-Wilk. ggplot didefinisikan dengan mggnorm, data MDA dari baris 1 sampai 3, kolom 2 sampai 4, dan dinamai ggplot MDA 3. Untuk ggplot MDA 5 dituliskan dengan mggnorm, data MDA baris 4 sampai 6, kolom 2 sampai 4. ggplot MDA 7 dari baris 7 sampai 9, kolom 2 sampai 4. Untuk memplotting semua data dituliskan dengan mggnorm, data MDA baris 1 sampai 9, kolom 2 sampai 4 dengan judul multinormal ggplot. Selanjutnya uji Shapiro-Wilk. Dipanggil terlebih dahulu MV Shapiro test. Untuk library berikut bila belum terdapat dalam software saudara, maka dapat diinstal dalam tab package. Kemudian MDA 3, MDA 5, MDA 7 didefinisikan seperti berikut. Kemudian dilakukan uji Shapiro-Wilk dengan mendefinisikan MDA hari ketiga, MV Shapiro test MDA 3 sampai dengan MDA 7. Asumsi kedua yaitu homogenitas matriks varian covariance yang dilakukan dengan uji box M. Pertama kita definisikan HOMDF dengan box M, data diambil dari data MDA semua baris, kolom 2 sampai 4. Variabel yang digunakan yaitu dari kolom MDA, data MDA. Kemudian di kode summary-nya. Jika asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, yang berarti sisaan menyebar normal dan matriks variance covariance homogen, maka dapat dilanjutkan dengan MANOVA. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa dilanjutkan. Bisa dilakukan transformasi data terlebih dahulu atau menggunakan analisis lainnya. Selanjutnya itu kita melakukan uji MANOVA. Kita definisikan dulu perlakuan-perlakuan yang kita gunakan. Pertama ada klor NaC 1/4 yang diambil dari kolom klor NaC 1/4 data MDA, klor NaC setengah diambil dari kolom klor NaC setengah data MDA, sampai dengan data Y yaitu MDA diambil dari kolom MDA data MDA. Selanjutnya uji MANOVA yang dinamakan MANOVA test, kemudian didefinisikan dengan MANOVA mengcombine variabel-variabel independen klor NaC 1/4, klor
NaC setengah dan klor NaC1 dengan variabel Y-nya MDA yang diambil dari data MDA. Kemudian di kode summary-nya. Berikut merupakan hasil dari pengkodean sebelumnya. Pertama, uji asumsi normalitas dengan ggplot diperoleh grafik multinormal seperti berikut. Dapat diketahui bahwa plot-plot data sisaan membentuk garis lurus yang mengindikasikan bahwa sisaan menyebar normal. Namun, uji Shapiro-Wilk tidak dapat dilakukan karena sampel masing-masing unit kurang dari 12. Oleh karena itu masih diragukan kenormalan sisaan data. Asumsi kedua yaitu asumsi homogenitas matriks varian kovarians dengan uji box M. Diperoleh statistik uji Q-square tidak terbatas dan nilai P kurang dari 2 kali 10 pangkat minus 16. Nilai P yang sangat kecil mengindikasikan bahwa H0 ditolak. Dengan taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa matriks varian kovarians tidak homogen. Sebenarnya data sisaan penelitian ini tidak memenuhi kedua asumsi yaitu normalitas dan homogenitas, sehingga tidak seharusnya dilanjutkan ke analisis dengan MANOVA. Namun dalam video ini saya ingin lebih menjelaskan terkait tentang MANOVA sehingga tetap dilakukan uji MANOVA. Berikut merupakan hasil MANOVA dengan uji F simultan. Diperoleh kriteria Piley 0,70198 dan nilai P 0,08756. Nilai P lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 dapat diterima. Dengan taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa pemberian kloroquine tambah NaC 0,25, kloroquine tambah NaC 0,5 dan kloroquine tambah NaC1 tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Sebenarnya jika dari uji F simultan perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap respon, tidak harus dilakukan uji F parsial. Namun pada penjelasan kali ini saya tetap melakukan uji F parsial dan diperoleh hasil berikut. Nilai P untuk perlakuan klor NaC seperempat adalah 0,01327 yang berarti signifikan, sedangkan untuk klor NaC setengah dan klor NaC1 diperoleh nilai P-nya yang lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan. Melalui uji F parsial dapat disimpulkan bahwa pemberian kloroquine tambah NaC 0,25 berpengaruh signifikan terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh pada taraf nyata 0,05. Sedangkan pemberian kloroquine tambah NaC 0,5 dan kloroquine NaC1 tidak berpengaruh signifikan. Sekian video pembelajaran dari saya terkait MANOVA, semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.